Pak Denny, aman gitu, Denny. Aman ke Bapak ya. Apa kalau mereka mulai? Ambil apa? Respon pertama, saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman AMKI yang sudah menginisiasi kegiatan di sore hari ini. Ini cukup positif agar dijadikan sebagai edukasi, baik itu untuk media, wartawan maupun orang pendidikan olah jurnalistik. Mekanisme seperti apa yang harus ditempuh itu juga dijadikan sebagai bahan yang akan kita diskusikan pada sore hari. Pertama perlu saya sampaikan, Mas Reza dan Bapak-bapak narasumber serta kawan-kawan AMKI semuanya, termasuk juga di sini ada beberapa kawan-kawan yang notabene dalam hal ini selaku pihak yang diadukan. Pertama, fungsi dan peran Dewan Pers secara prinsip itu paling sederhana saya katakan ada dua hal yang sangat-sangat mendasar. Satu adalah menjaga kemerdekaan pers. Implementasi dari menjaga kemerdekaan pers itu apa? Memastikan bahwa media, wartawan itu steril dari hal yang berintervensi, intimidasi, ancaman, dan sejenisnya. Ketika hal itu mendera teman-teman media, jurnalis, maka Dewan Pers mutlak punya kewenangan, punya kewajiban untuk melakukan proteksi dan perlindungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Satu. Di saat yang bersamaan, paralel, kita juga memastikan untuk mengawal bahwa teman-teman media memproduksi media itu sesuai dengan kode etik jurnalistik. Apa pengejawantahan dari redaksional tadi? Memastikan bahwa ketika ada pihak yang merasa dirugikan dengan berita yang notabene masuk kategori produk jurnalistik, maka Dewan Pers punya kewajiban untuk memberikan keadilan kepada siapa? Siapapun pihak yang merasa dirugikan terkait case-case tersebut. Tentu cara yang ditempuh adalah lewat prosedur yang berlaku. Nah, dua hal ini yang pertama perlu kita pahami bersama, Mas Reza dan Bapak-bapak sekalian. Masuk ke langkah berikutnya pada poin case yang dialami sama kawan-kawan di Sumatera Selatan terkait dengan ada 20 media yang dilaporkan ke pengadilan negeri. 25 ya, 25 media yang dilaporkan ke pengadilan negeri Sumatera Selatan ya Bang ya? Pengadilan negeri Palembang. Palembang ya, oke, dilaporkan ke pengadilan negeri Palembang. Saya rasa begini, pengadilan negeri itu kan tidak mungkin mereka menolak laporan. Jadi kalau laporannya diterima sama pengadilan negeri itu normal saja, bapak-bapak sekalian. Jangan khawatir bahwa karena itu secara normatif memang pengadilan negeri tidak boleh menolak laporan gitu. Nah, tetapi langkah berikutnya adalah begini.
karena jalur yang ditempuh ini, menurut kami di Dewan Pers, ini ada sesuatu yang penting. Karena apa? Mestinya yang harus dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan, itu langkah pertama adalah mengadu ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers yang akan melakukan analisis, kemudian mengeluarkan rekomendasi apakah produk tersebut melanggar pasal-pasal yang tertuang, yang termaktub dalam kode etik jurnalistik atau tidak. Nah, ini menjadi agak overlap ketika jalur tadi belum ditempuh gitu. Tetapi oke lah, ini sudah berjalan ya, ini sudah berlalu. Ke depan yang bisa dilakukan oleh Dewan Pers adalah kita bisa memberikan bantuan dalam hal memberikan pendampingan dari ahli pers ke pihak pengadilan untuk bisa memberikan pandangan, memberikan pertimbangan terkait dengan kasus tersebut. Karena sejujurnya semenjak tahun 2022, Bapak Ibu sekalian, Dewan sudah melakukan MOU dengan kepolisian. Salah satu poin yang tertuang dalam MOU tersebut dinyatakan bahwa case-case yang berkaitan dengan persengketaan atau persatuan produk jurnalistik atau berita itu mutlak Dewan Pers yang nanganin. Jadi kalau pada akhirnya ada pihak yang langsung mereka ke polisi atau ke pengadilan, itu mestinya pihak polisi, pihak pengadilan juga akan melakukan komunikasi, akan berkoordinasi ke Dewan Pers. Apakah persoalan ini sudah diadukan di Dewan Pers dan sudah ditangani atau belum? Normalnya harapan saya case ini itu juga sama gitu. Pengadilan Negeri Palembang juga akan melakukan komunikasi dengan Dewan Pers untuk memastikan bahwa langkah tersebut sudah ditempuh atau belum gitu. Nah, kalau misalnya ternyata itu juga tidak dilakukan sama Pengadilan Negeri Palembang, maka saran saya dari Dewan Pers, teman-teman di AMPI atau teman-teman tergugat dalam hal ini bisa meminta kepada kami, kepada Dewan Pers untuk mendatangkan ahli pers yang bisa dimintain pertimbangannya, bisa dimintain keterangannya untuk bisa memberikan keterangan kepada pihak pengadilan. Sebagai pengantar diskusi, saya rasa itu. Sebelum ke yang lain, Mas Indria barangkali ada tambahan perspektif. Silakan, Mas Indria. Silakan Mas Indra. Oke, terima kasih. Selamat sore. Jadi perkenalkan, saya adalah timnya Pak Dasuli. Saya tenaga ahli di Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers. Jadi mungkin ada satu yang ingin kami tahu dulu. Apakah sebelum mengadu ke pengadilan itu penggugat itu sudah melaporkan ini ke polisi? Yang pemernya jarak tadi mungkin bisa memberi ini. Apakah ini ya balik ya ininya, audionya? Oke, silakan Mas Indra. Ya, silakan. Ya. Mas Indria, mungkin Mas Indria sampaikan perspektif Mas Indria saja. Kalaupun ada pertanyaan, nanti sampaikan di kita akhir aja, Mas. berdiskusi, nanti pertanyaannya disampaikan Mas Indria akan dijawab oleh Di akhir aja, kawan-kawan Mas. yang hadir di sini gitu. Nanti Iya, kita maksudnya gini. lanjut aja Mas Indria. Begini, saya ingin memberikan penjelasan itu supaya saya ingin tahu satu dulu, apakah sebelum ke pengadilan penggugat ini sempat melaporkan wartawan ke polisi? Iya. Laporkan ke polisi tadi ya. Oke, terima kasih. Jadi begini, maksudnya gini, sebenarnya kalau yang sejauh ini yang telah berlangsung, jadi ketika seseorang atau salah satu pihak melaporkan wartawan terkait dengan
kinerjanya dan juga produk jurnalistiknya seharusnya selazimnya mengacu pada pernyataan Pak Jazuli tadi bahwa kita sudah ada perjanjian atau MOU dengan Polri, maka Polri seharusnya meminta kepada atau berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk meminta ahli pers memberikan pertimbangannya. Intinya sih seperti itu. Tetapi karena ini sudah berlangsung, sudah terjadi, mungkin sebagai yang kita jadikan acuan adalah bahwa mengacu pada pasal 4 Undang-Undang Pers, pasal 4 Undang-Undang Pers tentang kemerdekaan pers dari larangan penghambatan, itu disebutkan bahwa ada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Nah, di sini kalau saya sudah melihat dari video yang ditayangkan di YouTube Tribun, itu memang suasananya agak chaos gitu ya. Intinya ada suasana ketika AEP ya, Pak Arimana itu yang penggugat itu, dan kemudian ada anak buahnya yang berusaha menghalangi. Cluenya adalah intinya bahwa karena ini sudah terjadi seperti disampaikan Pak Jazuli, maka teman-teman media yang digugat ke pengadilan itu melaporkan ke Dewan Pers persoalan tersebut, dan sehingga nanti Komisi Hukum Dewan Pers akan mengirimkan atau menugaskan ahli pers untuk memberikan bantuan kepada teman-teman. Artinya nanti ahli pers akan menjelaskan bagaimana posisi seorang wartawan ketika melakukan tugas jurnalistik, apa saja hak-hak yang dimiliki oleh para wartawan itu dalam melakukan peliputan, dalam arti hak mendapatkan akses, mendapatkan privilege untuk bisa menjangkau atau bisa mewawancarai dengan para pihak yang disebutkan dalam berita. Dalam hal ini kalau saya sudah membaca beritanya, saya membaca berita yang ada di Tribun, kemudian saya juga mengkonfirmasi teman-teman di Tribun, berita mana sih yang dijadikan objek gugatan. Ternyata yang saya tahu atau diberikan oleh Tribun bahwa berita yang terkait dengan pengaduan teman-teman wartawan ke Polda ya, kalau nggak salah Pak Ramdan ya ini yang mewakili seperti itu. Jadi karena pengadilan, kepolisian itu adalah lembaga pelayanan masyarakat, makanya mereka tidak bisa menolak laporan dari masyarakat, maka kita harus mengantisipasi dengan melakukan mitigasi berikutnya. Karena memang seharusnya ada beberapa hal yang terlewati. Dalam hal ini seharusnya polisi berkoordinasi dulu dengan Dewan Pers, atau pengadilan juga memberikan Dewan Pers, karena ada SEMA MA yang mengatur hal itu, bahwa ketika ada sengketa jurnalistik yang berhak menangani adalah Dewan Pers terlebih dahulu. Apakah sengketa itu merupakan sengketa jurnalistik atau bukan? Jadi demikian Bapak-bapak, intinya nanti Bapak-bapak bisa teman-teman media di Palembang yang digugat bisa minta bantuan atau minta bantuan ke Dewan Pers dengan melaporkan peristiwa ini secara resmi ya. Begitu Pak Reza, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Indria. Luar biasa, tadi ada penambahan juga dari disampaikan oleh Pak Jazuli dan juga Pak Indria. Jadi bahwa kita berterima kasih Dewan Pers tentunya siap untuk melakukan pendampingan dengan menyediakan ahli pers tadi Pak Indria dan Pak Jazuli ya. Ya, betul Mas. Oke, baik. Tentu saja kita sebelum berdiskusi, tanya jawab juga, nanti kita minta tanggapan dulu dari Direktur Sekolah Jurnalis Indonesia PWI Sumatera Selatan,
Oke. Dari Direktur Sekolah Jurnalis Indonesia berkesempatan Bapak Dr. Hadi Prayoga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya untuk kawan-kawan yang menggawangi Asosiasi Media Konvergensi Sumatera Selatan. Ada Dede Umar, ada Nopas dan sebagainya, ada Mas Riza. Jadi sudah jelas dari awal pembicaraan tadi, diskusi saya tadi, sebenarnya kita yang di sini menginginkan agar masalah sengketa pers ini lebih ditegakkan lagi. Ada yang mengusulkan tadi ada aklik pers di persidangan. Kemudian pers harus bersatu. Ditambah lagi kalau menurut saya sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan nomor 145 garis miring PUU garis miring 13 tahun 2025. Kado Hari Pers kemarin yang menyatakan bahwa setiap sengketa pers itu harus melalui mekanisme hak jawab dulu. Kemudian hak koreksi. Kemudian diselesaikan lewat Dewan Pers. Jadi ini sangat jelas bahwa apa yang dilakukan dalam kasus ini harus diluruskan. Yang pertama adalah mengapa dari pihak pengacara dari penggugat tadi tidak mengarahkan? Apakah dia tidak tahu tentang pers? Kemudian yang kedua, pengadilan negeri seharusnya juga tahu bahwa dia ini mengadili pers. Nah, seharusnya bertanya. Nah, karena ini sudah terlanjur, kalau sepakat kawan-kawan yang hadir dalam diskusi ini adalah meminta atau menghimbau, bukan berarti mencampuri urusan pengadilan, bahwa pengadilan harus menolak gugatan terhadap 25 media ini. Karena memang sudah tidak sesuai alurnya. Itu kalau menurut saya. Kita benarkan lagi, entah di mekanisme pengadilan negeri itu bisa melalui putusan selah atau seperti apa. Karena kalau mendatangkan ahli pers, saya kira terlalu lama. Saya ingat dari apa yang dikatakan Madon tadi, bahwa dan Pak Nasir, bahwa ini kasus korupsi menyangkut 1,6 triliun. Ini hati-hati, jangan-jangan hanya gara-gara sengketa pers, kasusnya sendiri itu akan dilupakan. Nah, saya pikir itu jadi usul saya. Di dalam pertemuan ini kita barangkali menandatangani kesepakatan atau apa, bahwa kita meminta objektivitas dari pengadilan negeri dan kalau perlu kemudian menolak karena tidak pada tempatnya. Kita benarkan lagi. Jadi penggugat harus ngasih hak koreksi, hak jawab, kemudian melalui mekanisme Dewan Pers. Demikian Mas Riza. Baik, terima kasih Pak Hadi Prayoga. Luar biasa. Kawan-kawan juga. Nah, nanti kita di sebelah sini ada dengan Bapak Agus Rimudin selaku Dekan Universitas Sumatera Selatan dan juga adalah Pimret di Sumatera Pos ya. Nah, Pak Agus Rimudin, mungkin Bapak bisa melihat persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan jurnalis pada saat ini dalam melakukan peliputan akan menjadi sebuah bumerang ketika jurnalis itu tidak dibekali dalam pemahaman tentang bagaimana menjadi seorang jurnalis yang paham terhadap kode etik jurnalistik. Silakan Bapak Agus Rimudin. Terima kasih Mas Reza yang ganteng, host yang luar biasa. Terima kasih kepada Pak Dede Umar beserta jajaran Ketua AMKI Sumatera Selatan dan salam hormat Ketua AMKI Pusat Bapak Tundra, Dewan Pers, Bapak Jazuli dan Bapak Indira serta Bapak Ibu sekalian, Pak narasumber luar biasa. Hari ini mungkin satu dekade baru ya, bahwa kita berani atau punya pola baru dalam menyelesaikan atau membuat wacana sebuah peristiwa. Nah, akademisi dan pakar hukum sebenarnya telah sepakat bahwa setiap sengketa karya jurnalistik sesuai Undang-Undang 40/99 tentang pers itu penyelesaiannya bukan dengan Undang-Undang KUHP, ITE, tetapi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Ini adalah kasus non litigasi. Penyelesaiannya melalui
Dewan Pers sebenarnya setelah melalui semua tahapan. Bila kasus ini adalah karya jurnalistik. Nah, memang sekarang sejak reformasi tahun 98 kemudian keluar undang-undang tahun 99 tentang pers, euforia ini sangat besar. Makanya kita bersyukur negara melalui Dewan Pers telah membuat semacam aturan main bahwa ini adalah kebebasan, tapi kebebasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Pers. Nah, kalangan akademisi, pakar hukum, serta kalangan insan pers itu telah melakukan ini sejak lama sebenarnya. Ada kasus lain misalnya di dulu ya di Pulau Jawa juga itu pemretnya di penjara gara-gara mungkin saya yakin Dewan Pers itu sangat tahu ya. Ini sebagai contoh saja gara-gara pemberitaan. Tapi setelah dimediasi oleh Dewan Pers, kemudian oleh perusahaan persnya, itu bisa dikeluarkan. Karena apa? Karena belum melalui mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa melalui Undang-Undang Pers. Nah, tapi yang sekarang memang kita di dunia jurnalistik, di dunia jurnalis, media, apalagi perubahannya sangat cepat nih. Kalau dulu misalnya orde reformasi pertumbuhan kencang. Sekarang orde era digital, orde konvergensi. Semua materi karya jurnalistik itu bisa diposting di mana saja. Artinya, tadi sudah dijelaskan oleh Dewan Pers maupun dari para narasumber bahwa kita ditantang untuk terus melakukan pendidikan jurnalistik. Supaya apa? Kita lebih tangguh dalam pertahanan karya-karya jurnalistik. Tapi kalau itu karya jurnalistik itu larikan dulu atau diselesaikan dulu melalui mekanisme pers. Melalui pers tadi jawab koreksi kemudian dipublikasi. Bagaimana ancamannya terhadap media, jurnalis mungkin ke depan sebagai salah satu pemret gitu Mas Agus? Ya, pertama terus bersama si organisasi media melalui perusahaan pers, terus kita melakukan pendidikan jurnalistik, kemudian edukasi, itu tidak pernah berhenti ya, kita terus belajar. Dan sampai hari ini undang-undang pers itu masih berlaku. Mungkin hanya undang-undang pers, koreksi itu kalau salah, mungkin hanya undang-undang pers yang tidak punya EP atau pemerintah. Hanya undang-undang 40. Artinya undang-undang ini luar biasa ya. Dia mempunyai daya gedor yang besar. Nah sekarang karena maraknya media sosial yang kadang diselempet-selempet kalau ini undang-undang apa media sosial belum tentu dia menggunakan karya jurnalistik. Mungkin jurnalistik di konvergensi masuk ke dunia ke media sosial. Nah ini tantangan ke depan para media, para asosiasi, para perusahaan pers untuk terus kita tidak lari dari kenyataan, ya, tidak lari dari gelombang serangan, tetapi kita menari di atas gelombang. Itu. Oke, baik, luar biasa ini dari Pak Agus Rimudin nih. Kalau sebuah digitalisasi itu dapat menggoyang, dapat menimbulkan sebuah gelombang, bagaimana kita menari di atas gelombang? Di atas gelombang. Luar biasa ini. Oke, baik, untuk menjawab dari apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Jazuli dan Bapak Indria tadi, kita akan juga menyampaikan dari Bapak dari rekan Tamadon mungkin akan sedikit menjawab seperti apa rangkaian prosedur dari peristiwa hukumnya. Silakan Pak Madon. Nah, di sini. Foto-foto. Tergugat itu Polda biasanya. Dia tidak jawab. Dia langsung pada saat telah juga langsung membuat
Oke, langsung gitu ya. Jadi, oke, Pak Jazuli, Pak Indri ya. Iya, Ya, monitor Mas. ya monitor silakan. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa dari rekan kita Madon di peristiwa ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, Polda Sumatera Selatan ya, Polda Sumatera Selatan, dan juga pihak dari kawan-kawan media ini sudah melaporkan juga ke Polrestabes Palembang. Nah, yang ingin kami tanyakan mungkin sejauh ini apakah sudah ada masuk laporan di Dewan Pers terkait peristiwa sengketa pers ini sendiri? Mungkin begitu, Pak Jazuli. Ya, baik Mas Reza. Nanti mungkin Mas Indria tambahkan ya. Pertama begini, sebelumnya itu kan kuasa hukum dari pihak penggugat dalam hal ini itu sudah melakukan jumpa pers, dan dalam jumpa pers tersebut dia menyatakan bahwa kasus ini akan dilaporkan ke dua institusi. Pertama ke Dewan Pers dan kedua ke pengadilan negeri. Nah, tetapi memang yang kita tahu itu adalah ke pengadilan negeri laporannya sudah masuk, ke Dewan Pers waktu itu memang sudah ada laporan yang masuk ke kami, ke kita di Dewan Pers. Cuman dari tim kami di Dewan Pers setelah kita melakukan analisa, ada beberapa persyaratan yang kurang yang harus dipenuhi oleh pihak penggugat dalam hal ini. Kita kembalikan. Nah, tetapi sampai saat ini belum ada pengembalian lanjutan dari follow up tersebut. Itu Mas Reza, kalau dari saya. Mas Indria, ada tambahan? Oke, makasih. Jadi begini Pak Riza, menambahkan dari Pak Jazuli tadi. Jadi di dalam prosedur pengaduan ke Dewan Pers kan pengadu mengirimkan surat kepada Dewan Pers. Setelah itu Dewan Pers memfilter atau memeriksa dokumen pengaduan tersebut. Ternyata dokumen tersebut itu tidak lengkap. Tidak lengkap dalam artian apa? Jadi dalam pengaduan tersebut tidak melampirkan link-link berita yang diadukan, sehingga tidak ada yang bisa dianalisa oleh Dewan Pers. Nah, kemudian Dewan Pers mengembalikan kepada pengadu untuk dilengkapi link-link berita yang diadukan, sehingga kami bisa menganalisa dan menilainya, dan pada saatnya nanti memberikan keputusan gitu. Karena itu setelah kita kembalikan ternyata pengadu tidak mengadukan lagi, dalam hal tidak mengembalikan lagi apa yang kita minta, dan kemudian tiba-tiba kita mendengar ada peristiwa rumah media digugat ke pengadilan itu. Jadi seperti itu kalau Dewan Pers melihatnya ini. Cuman kalau saya lihat sepintas saja ya, sepintas dalam artian saya sudah menganalisa beritanya sepintas, harusnya cukup memadai dalam artian dari sisi keberimbangan, dari sisi verifikasi sudah melakukan, ada laporan, ada fakta laporan ke Polda dan segala macam. Intinya kalaupun ada ketidakberimbangan, misalnya tidak ada statement atau penyakit terlapor dalam ini yang berat, itu pengembangan atau menjadi hak jawab ketika Dewan Pers katanya misalnya memutuskan kurang berimbang, sehingga wajib untuk menayangkan hak jawab dan segala macam. Intinya apa? Intinya bahwa Suaranya terputus Pak Indria. Biasanya ada itu hak jawab, apakah hak koreksi atau dan sebagainya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Indria dan Pak Muhammad Jazuli. Jadi kita sudah sedikit mendapat sebuah lega ketika kita dapat mengkonfirmasi langsung dengan Dewan Pers terkait sebuah peristiwa sengketa pers yang dilakukan oleh kawan-kawan ini. Mungkin ada sedikit lagi tambahan dari Pak Muhammad Nasir, mungkin bertanya langsung nih kepada Dewan Pers terkait peristiwa sengketa pers yang dialami oleh Pak Nasir sebagai pimpinan redaksi.
Terima kasih. Mungkin ada tambahan informasi. Jadi dari media itu prosesnya ini kalau saya secara umum melihat ada 3 kasus, ya. Jadi wartawan mengadukan pengacara itu yang menghambat proses peliputan, kemudian mereka ke polisi. Lalu yang ketiga kasus gugatan di ada 3 kasus yang berbeda. Nah, bagi media sendiri sebenarnya sebelum proses itu berjalan juga sudah dapat somasi, dan barangkali juga di media itu juga sudah menerima somasi semua sebelum sampai lari ke pengadilan. Lalu kemudian juga sudah ada komunikasi. Dan juga di antara media juga sudah membuat jawab, tapi kita prosesnya kemudian tetap lanjut ke pengadilan. Di antaranya kemudian di Jawa Pos kami sudah membaca somasinya, antaranya misalnya meminta supaya media yang memberitakan itu memuat keterangan, menjelaskan dan meminta maaf di 7 media lokal, lalu di 7 media nasional. Nah, itu tentunya agak susah kalau kita terima. Makanya biasanya kalau ada bisa bertemu, bisa ada titik temu sebenarnya, mesti lari ke pengadilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sampai di proses di pengadilan lebih sebelum dia masuk ke materi eksepsi, itu juga sudah ada proses mediasi. Karena setelah gugatan, penggugat. Nah, itu juga sudah ada mediasi, tapi tidak ketemu juga karena memang kepentingannya juga masing-masing media mungkin persoalan sangat banyak masing-masing. Yang kami juga sudah menyerahkan ke ada yang membela secara langsung, ada yang menyerahkan kepada kuasa hukum seperti kami. Kalau tidak ada 11 media itu menyerahkan ke LBH kuasa hukum. Jadi proses itu adalah LBH. Dan tidak ada titik temu memang, karena waktu itu ketika mediasi mereka juga tidak hadir, padahal sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan itu harus hadir, ya penggugatnya, dan tidak bisa diwakili. Halo, maaf. Karena dia tidak hadir dan tidak bisa ketemu. Halo. Bagaimana kita menyampaikan keinginan hasrat kita kalau kemudian mereka juga nanti cuma cerita lagi sama. Halo, iya. Walaupun dalam perjalanan kita dari 25 media juga ada 1 media yang di Batam itu damai. Nah, bagaimana persoalannya saya kurang tahu, apakah memang ada nilai-nilai tertentu atau mungkin memang sudah maaf-maafan secara manusiawi barangkali, tapi paling tidak sudah selesai. Tapi secara pos juga sulit untuk damai karena memang saya mungkin ada titik temunya itu. Jadi demikian, dan tentunya secara umum ini juga pelajaran bagi kita semua, bagi media, bagi kita memang harus ya Pak, harus balancing, harus ada verifikasi, harus memang beritanya tidak boleh berita bohong, dan seperti kita baca juga berita-berita yang menjadi persoalan gugatan juga rasanya memang sudah tidak ada yang harus dipermasalahkan sebenarnya. Kemudian yang kedua, keberadaan undang-undang pers dan kode etik juga sebenarnya memang harus disosialisasikan. Jadi sebenarnya keberadaan 2 perangkat itu bukan hanya orang media yang harus tahu, tapi semua masyarakat, karena nanti yang menggunakan itu ya masyarakat. Sehingga kalau kita sosialisasi jelas, masyarakat juga nanti kalau ada apa-apa tidak mesti pengacara. Mereka menggunakan, ternyata kalau ada yang tidak memuaskan, ada berita yang keliru dan harus ada, bisa langsung ke media. Mungkin itu intinya. Dan kebetulan di sini juga hadir dari PWI dan juga anggota kehormatan PWI juga sudah punya program sebenarnya bagaimana akan mensosialisasikan 2 perangkat ini, undang-undang pers dan kode etik ini ke berbagai kalangan. Ya, masyarakat demikian. Sedikit lagi dari Prayoga, mungkin seperti apa nih kepala sekolah direktur ini Pak Prayoga ya, selaku direktur, tentunya banyak sekali nilai-nilai etika jurnalistik kan ketika mendidik seorang namanya orang menjadi seorang jurnalis, itu seperti apa Pak? Ya baik, terima kasih. Mohon izin juga kawan-kawan di Jakarta. Saya sekarang ini kepala sekolah SJI, tapi sebelumnya adalah pemimpin redaksi di Sriwijaya Pos, kemudian juga Tribun Sumsel selama hampir 20 tahun ya. Dari 99 sampai 2019 belum saya pindah ke Tribun Lampung. Jadi apa yang dikatakan Mas Reza tadi, juga pengalaman kita belajar di media, sebenarnya prinsipnya gini aja. Kekuatan sebuah media, baik itu cetak, online, medsos, kalau itu memang berbasis media, itu terletak pada editornya.
editor ketika memposting, menayangkan, memuat sebuah berita, prinsipnya harus press klar. Artinya press klar adalah seorang editor harus mengerti bahwa berita yang akan dimuat, ditayangkan, diposting, diupload itu tidak digugat orang. Ini penting. Karena itu harus ada check and recheck. Kemudian dan yang paling penting sekarang ini adalah cover, bukan hanya cover both side tapi juga cover all side. Jadi pihak-pihak yang ada di dalam berita itu harus dikonfirmasi. Termasuk dalam kasus itu ya berbeda ya, tetapi saya melihat sih itu adalah pengamatan lapangan. Pengamatan lapangan, apalagi di kejaksaan tadi sudah mengeluarkan statement bahwa wartawan itu diundang di kejaksaan. Jadi resmi sebenarnya. Tidak ada yang salah. Ini Mas Risa tadi tanya bagaimana sih supaya bebas dari gugatan. Itu tadi kekuatan editor ini sangat penting, Mas. Jadi bagaimana sebuah berita, sebuah konten dan lain sebagainya itu harus press klar. Artinya editor memandang bahwa berita tersebut tidak digugat orang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Lagi dari Agus Tribudin, silakan Agus Tribudin sedikit menangkap juga merespon dari yang disampaikan oleh Bapak tadi. Baik, Mas Reza. Nggak berani kita nanggapi Dewan Pers, Mas Reza. Oh siap, izin Pak Dewan Pers, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita bersyukur bahwa hari ini di tengah hiruk pikuk gelombang informasi, kita diberikan kebebasan untuk berbicara, kebebasan menulis, memposting ya. Masuk ya. Nah, dan terima kasih juga kepada AMKI ya telah memberikan wadah kopi senja. Saya pikir ini adalah wadah terbaik di zaman ini ya untuk ke depan mendiskusikan persoalan-persoalan seperti ini. Teruskan ini Pak Dedek, Bung Dedek, kopi senja ini ya. Lebarkan sayapnya karena memang kopi senja ini kita bersyukur ngopinya di senja-senja. Jangan kopi morning. Kalau kopi morning belum bangun wartawan ya. Terkait dengan persoalan kita, pertama pers mau tidak mau harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Karena kalau kita tidak beradaptasi, kita tidak hanya terlindas, tetapi tergilas oleh perubahan zaman. Kenapa tergilas? Karena semua ini kiri, kanan, depan, belakang sekarang udah bisa lihat. Bayangkan dulu misalnya kita meliput nih, kalau Pak Hadi, Dr. Hadi dari Tribun Group, Kompas Group, kebetulan saya dulu pimpinan Sumek Group ya, Jawa Post Group. Jadi ini lengkap nih, sekarang di Sumek Post ya. Jadi apa namanya? Dulu kita mencari informasi susah sekali Pak ya. Saya yakin para senior di sini mengalaminya, apalagi pimpinan yang di Jakarta. Mau mencari satu berita aja susah, harus datang ke lokasi. Bayangkan hari ini duduk di ruangan ini, semua masuk. Bukan hanya di Sumatera Selatan, di Jakarta, bahkan seluruh belahan dunia kita tahu. Kejadian perang di Iran kita tahu, kejadian apa kerjaan Presiden Trump kita tahu, Pak Prabowo tahu ya Pak Prabowo. Semua kita tahu walaupun duduk di sini. Apalagi ini di warkop proklamasi. Artinya sesuatu yang perlu diproklamirkan. Nah, ke depan media tentu harus beradaptasi. Wartawannya harus beradaptasi. Tadi kalau ada gugatan, sengketa, itu biasanya itulah ancaman terhadap demokrasi dan pers. Tetapi apakah kita harus diam diri, menyerah? Tidak. Atau haruskah kita misalnya bertahan? Maka kita harus merespon dengan tentu Undang-Undang Pers 4099. Nah, terus kita didik media kita, wartawan kita, supaya tadi cover all side-nya memang dapat, tetapi mau tidak mau, dunia telah berubah, peradaban telah berubah, kita harus menyesuaikan diri. Mungkin itu Mas Reza. Terima kasih Pak Agus Tribudin. Satu lagi nih, mungkin closing statement dari Pak Muhammad Jazuli dan mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Indri ya. Kita mungkin arahan dari Dewan Pers sendiri agar tidak terjadi sengketa pers yang dihadapi oleh kawan-kawan dalam peliputan pemberitaan. Mungkin dapat arahan Pak tadi, Pak bagaimana? Ini menjadi landasan kita juga. Kami di Sumatera Selatan sebagai
wadah edukasi sehingga pers yang ada di Sumatera Selatan, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi di seluruh Indonesia mendapat manfaat dari diskusi kita pada hari ini. Silakan Pak Dewi. Maaf kurang begitu jelas pertanyaannya Mas Reza. Baik. Ini terdengar jelas Pak Dewi? Ya, jelas. Ya, silakan. Sekaligus saya closing statement kan? Iya, jadi closing statement kita berharapkan seperti apa Dewan Pers Dewan Pers dalam memberikan tanggapan terhadap sebuah peristiwa hari ini sehingga ke depan menjadi sebuah acuan bagi pers-pers di Sumatera Selatan, di Indonesia pada umumnya. Pers seperti ini tidak lagi terjadi sehingga persoalan-persoalan ini pun tidak langsung dibawa ke ranah hukum pidana. Silakan Pak Muhammad Jazuli. Baik Mas Reza, terima kasih. Pertama, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Pertama kepada jurnalis dan kepada media. Kepada kawan-kawan media, kepada kawan-kawan jurnalis, tadi disampaikan oleh teman-teman narasumber yang hadir bahwa perubahan itu sebuah keniscayaan. Satu hal yang tidak mungkin bisa berubah di dunia ini, apa? Perubahan itu sendiri. Di luar itu pasti bisa berubah. Yang tidak bisa berubah adalah perubahan itu sendiri. Oleh karenanya, seperti yang tadi disampaikan, kalau kita tidak adaptif terhadap perubahan yang ada, bukan saja kita tertindas, kita tergilas gitu. Saya sepakat dengan kalimat itu. Artinya apa? Teman-teman media harus adaptif dan harus cermat menangkap semua persoalan-persoalan yang ada saat ini. Perkembangan teknologi juga bisa saja kita anggap sebagai sebuah ancaman, tetapi ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah peluang, tergantung bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti itu. Yang berikutnya, saya lagi-lagi menekankan di setiap momentum yang saya jumpai, termasuk pada kesempatan sore hari ini, bahwa pastikan teman-teman menjalankan tugas dan fungsi sebagai jurnalis dan sebagai media secara profesional. Karena dengan seperti itu, maka ketika ada persoalan-persoalan yang diperkarakan terkait dengan produk jurnalistik yang kawan buat, pastikan kalau teman-teman sudah menjalankan prosedur yang benar, tidak ada satu persoalan pun yang dilanggar. Kami Dewan Pers berada pada garda terdepan untuk melakukan proteksi terhadap apa yang sudah Bapak dan Ibu-ibu kerjakan semuanya. Itu yang pertama. Kedua, kepada masyarakat umum. Kepada masyarakat umum, saya rasa perlu memahami bahwa treatment atau mekanisme untuk mempersoalkan terkait dengan berita atau produk jurnalistik, maka prosesnya mutlak harus lewat mekanisme Undang-Undang Pers. Dan dalam hal ini wadahnya adalah Dewan Pers. Ketiga, kepada APH, aparat penegak hukum lain, polisi, pengadilan, kejaksaan, dan lain, polisi, pengadilan, dan yang lainnya, ketika mendapatkan laporan, ketika mendapatkan gugatan yang ada korelasinya atau tentu yang jurnalistik berita, maka sebuah niscaya melakukan komunikasi koordinasi dengan Dewan Pers. Saya rasa 3 poin tadi yang perlu saya sampaikan di closing statement. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pembelajaran buat kita semua agar ke depan semua pihak memahami rule dan pola yang harus ditempuh ketika menemukan case-case seperti ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad Jazuli. Satu lagi saya ingin minta closing statement dari Ketua AMKI Sumatera Selatan, Bang Dede Umar. Sedikit Bang Dede Umar, closing statement mungkin dari diskusi kita pada hari ini, dari berbagai pandangan, dari banyak perspektif yang disampaikan oleh Dewan Pers Republik Indonesia, melihat peristiwa hukum sengketa pers yang dialami oleh 25 media sebagai bagian dari produk jurnalistik. Bagaimana Pak Dede Umar menyikapinya, merespon dari hasil diskusi kita pada hari ini?
Terima kasih, Bung Moderator. Jadi terkait dengan permasalahan yang kita diskusikan pada sore hari ini, tentunya yang paling pertama ini menjadi pembelajaran. Pembelajaran bagi kita semua, baik kita yang dari sisi perusahaan media pers, kawan-kawan wartawan, dan juga bagi masyarakat umum, bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan pers ke depan. Nah, kalau saya lebih kepada posisi di Asosiasi Media Konvergensi, ini akan melaksanakan fungsinya, karena permasalahan terkait dengan 25 partai, 25 media yang dilakukan gugatan oleh pihak terkait dalam perkara tersebut ini menjadi perhatian kami, dan output daripada pelaksanaan diskusi kita pada malam hari, pada sore hari ini, di senja hari ini, kami akan membawa permasalahan ini kepada DPRD untuk menjalankan fungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu pengawasan, dan permasalahan ini kita akan dorong DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk membawa permasalahan ini ke DPR RI di Komisi 1 yang membidangi tentunya Komdiji, karena apa, kita berharap ke depan kita bisa menciptakan iklim pers yang baik, menciptakan produk-produk jurnalis yang baik, dan masyarakat pun sudah dapat lebih memahami fungsi pers di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi selain daripada fungsi pers tersebut menyampaikan informasi masyarakat, tentunya hal yang paling mendasar adalah membangun kecerdasan masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan yang menjadi kewenangan wilayah Asosiasi Media Konvergensi yang saat ini saya pimpin. Demikian, Bung Moderator. Baik, terima kasih, luar biasa sekali closing statement dari para narasumber yang hadir pada hari ini. Luar biasa sekali, kita berharap ke depan Asosiasi Media Konvergensi dapat menjadi wadah bersama bagi kita semua, bagi semua insan pers yang ada di Sumatera Selatan dalam menjalankan perannya sebagai jurnalis, dapat mengikuti kode etik jurnalistik sehingga tercipta sebuah iklim pemberitaan yang berdampak positif tentunya bagi masyarakat secara luas. Dan kita berharap dari diskusi kita pada hari ini semua sengketa pers tidak lagi terulang, dan ini menjadi pembelajaran kita bersama agar ke depan kolaborasi terus kita bangun agar pers Indonesia menjadi lebih maju lagi. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Pers Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jazuli, juga Bapak Purnama Hadi, tim analis Dewan Pers, kepada narasumber ada rekan kita Madon, Bapak Muhammad Nasir, ada Bapak Dr. Hadi Prayoga, dan juga Bapak Agus Srimudin, dan juga kami berterima kasih kepada Provinsi Sumatera Selatan dan pusat dan rekan-rekan yang hadir secara virtual 17 kabupaten di Sumatera Selatan dan juga yang hadir langsung di dalam ruang diskusi ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga diskusi kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Riza Palevi, terima kasih Bapak-Bapak atas kesempatan pada hari ini. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri Bapak-Bapak.